Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali dengan saya Jamal Pasalongi, Guru Smart School Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan membahas satu materi yang masih berkaitan dengan teks editorial, tetapi bagian akhir dari teks editorial yaitu merancang teks editorial. Nah, seperti anak-anakku yang kalian pahami bahwa di awal pembelajaran teks editorial pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah pernah memasuki bagaimana mencari informasi di dalam teks editorial, kemudian sekarang atau pernah juga masuk pada struktur, baru kemudian kebahasaan. Nah sekarang ini adalah materi terakhir atau bagian terakhir dari teks editorial, yaitu merancang teks editorial. Baik, anak-anakku semua yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, selamat pagi semua, semangat pagi. Hari ini kita akan masuk pada merancang teks editorial. Bagaimana dan seperti apa merancang teks editorial itu? Mari kita ikuti bersama. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada merancang teks editorial ini adalah yang pertama, anak-anakku nanti mampu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Kemudian yang kedua, mampu menyusun saran atau rekomendasi terhadap isu aktual tersebut. Dan yang ketiga adalah mampu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, karena ini adalah materi terakhir dari teks editorial, maka pada akhirnya kita harus mencoba nanti menulis teks editorial. Nah, seperti itu. Sebelum masuk materi ini sebenarnya ada materi prasyarat. Jadi karena ini adalah materi terakhir, maka tentu kita sudah paham struktur teks editorial, ya. Kemudian bagaimana opini atau argumentasi di dalam teks editorial. Nah itu. Kemudian tentu kita sudah paham ciri kebahasaan editorial. Tidak apa-apa kita review kembali untuk mengingatkan anak-anak sekalian bahwa ternyata sebelum kita menulis teks editorial kita juga harus mengetahui strukturnya, ya. Kemudian argumentasi yang ada di dalam teks editorial, kemudian ciri kebahasaan dari teks editorial. Nah, tentu masih ingat ya. Nah, ini strukturnya. Tentu masih ingat. Jadi ada pengenalan isu, ada penyampaian pendapat atau argumen, kemudian ada penegasan. Ya. Jadi saya ulangi, struktur teks editorial kita review kembali bahwa ada pengenalan isu, ada kemudian penyampaian pendapat atau argumen, dan kemudian ada penegasan. Sementara ketika kita memahami argumentasi dalam teks editorial, maka di dalam argumentasi itu ada kritik, ya, sudah disampaikan pada beberapa minggu yang lalu, ya. Kemudian ada penilaian, terus ada prediksi, ada harapan dan ada saran. Nah ini yang kita harus perhatikan ketika kita menulis argumentasi nanti di dalam teks editorial, bahwa di dalam argumentasi kita itu sebaiknya ada kritik, ada penilaian, ada prediksi, ada harapan, dan kemudian ada saran atau rekomendasi. Nah inilah yang harus kita pahamkan. Kemudian masih tentang ciri kebahasaan. Pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ciri kebahasaan dari teks editorial. Ada menggunakan kalimat retoris, ya, kalimat retoris, masih ingat kalimat retoris? Kalimat yang tidak perlu dijawab. Terus kemudian ada kata-kata populer, ya. Ada kata-kata yang memang menjadi bagian dari isu yang diangkat. Kemudian ada kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, ya, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kemudian ada konjungsi kausalitas. Nah, ini semua materi prasyarat, barulah kita nanti bisa menulis teks editorial itu. Nah, ini. Jadi anak-anakku harus sudah kuasai strukturnya,
kemudian apa yang ada di dalam argumentasi teks editorial, kemudian apa ciri kebahasaan dari teks editorial. Nah, itu ya. Nah, baik, kita masuk pada menyusun argumen. Jadi kalau di KBBI itu, argumen adalah alasan yang dapat dipakai atau digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Jadi kalau kita menyusun sebuah argumentasi, argumentasi itu harus kuat. Ya. Jadi argumen yang kita bangun itu harus berdasarkan fakta-fakta yang membuat orang kemudian menerima argumentasi kita itu. Jadi jangan kita membuat argumentasi hanya dengan memakai perasaan saja. Tetapi gunakanlah argumentasi yang kemudian di dalamnya ada fakta yang orang tidak bisa menolak argumentasi kita itu. Karena argumentasi itu kita gunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pendirian atau gagasan. Nah itu, nanti di dalam argumentasi seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam argumentasi itu memang harus kuat berdasarkan memang pendapat. Ketika kita membuat pendapat, tetapi pendapat itu berasal dari sebuah fakta-fakta yang kita susun sehingga argumentasi kita menjadi kuat. Nah itu. Contoh ini. Kita menyusun argumentasi berdasarkan sebuah isu. Katakanlah seperti ini. Ingat di dalam argumentasi nanti itu di sana ada kritik, ya. Kemudian di sana juga ada harapan, ya. Dan kemudian ada prediksi. Nah, coba kita lihat kira-kira pada teks ini di mana argumentasi itu kita dapatkan. Nah, nanti di dalamnya ada argumentasi-argumentasi yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan itu, kritik, prediksi, harapan, ya, dan saran. Siang tadi Presiden Jokowi mengundang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk makan bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketiga tamu undangan itu dalam kapasitas mereka sebagai capres atau calon presiden meski belum resmi ditetapkan oleh KPU. Setidaknya ada dua hal yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi dalam acara tersebut. Pertama, ia tidak berpihak pada capres manapun. Kedua, ia mengajak para pihak yang berkonsentrasi dalam pemilihan presiden itu menjaga persatuan. Jadi yang pertama, dia tidak berpihak. Kemudian yang kedua, dia ingin semua menjaga persatuan. Itu suatu sikap yang memang seharusnya ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Ini ada di media Indonesia kalau kalian mau buka. Ya. Nah sekarang kita lihat argumentasinya. Nah ini dia. Isu aktual apa yang disajikan? Undangan makan malam. Makan bersama maksudnya. Undangan makan bersama terhadap calon presiden di Istana Kepresidenan. Oke, itu isunya. Ya, itu isu aktualnya. Kemudian masuk pada argumentasinya seperti apa? Argumennya belakangan tudingan keberpihakan Jokowi ikut dibumbui isu PDIP yang ingin bermain dua kaki. Hal ini terjadi karena PDIP tidak berani memecat Gibran sebagai kader, lebih-lebih mengultimatum bapaknya alias Jokowi yang lahir dan dibesarkan oleh PDI. Itu sebuah kritik yang disampaikan oleh redaktur, ya, yang kemudian memasukkannya di dalam editorial ini. Itu sebuah kritik. Nah, kritiknya dapat kita baca. Kemudian di dalam argumen itu juga biasanya ada prediksi. Bisa saja ada pasangan calon yang dibatalkan KPU walaupun kemungkinannya sangat kecil. Jika ingin menunjukkan ketidakberpihakan, alih-alih terlihat begitu yakin pilihannya melaju ke Pilpres. Ini prediksi. Jadi bisa saja ada pasangan calon yang dibatalkan oleh KPU. Kita memprediksi. Apa itu prediksi? Prediksi itu adalah apa yang kita lihat saat ini itu menjadi dasar prediksi kita ke depan. Ya. Kalau ada masalah yang kemudian hadir hari ini, kita bisa memprediksi bahwa boleh jadi, ya, dan prediksi itu bisa benar, bisa salah. Namanya juga prediksi. Ya. Apa yang kita prediksi itu berdasar kepada apa yang kita lihat hari ini. Jadi kalau kita memprediksi, itu tidak langsung ujuk-ujuk misalnya langsung mengatakan bahwa akan seperti ini, tidak. Tapi prediksi itu bisa salah, bisa tidak,
berdasarkan apa yang kemudian kita saksikan hari ini. Oke, jadi sudah ada dua, kritik dan prediksi. Kemudian ada penilaian. Setidaknya ada dua hal yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi. Pertama, tidak berpihak. Kedua, dia ingin kita menjaga persatuan. Nah, ini penilaian. Nah, itu. Kemudian ada harapan. Jokowi seharusnya menunggu sampai ada penetapan KPU. Pun sikap tidak memihak dan dalam kontestasi pemilu tidak bisa hanya dengan mengundang semua kontestan makan siang. Jadi itu harapan, bahwa harapannya baiknya seharusnya menunggu penetapan KPU, karena bisa saja kan masih ada yang digugurkan. Nah, itu sebuah harapan. Nah, itu dia. Jadi tadi ada kritik, terus kemudian ada prediksi, ada penilaian, kemudian ada harapan. Itu yang biasanya termuat di dalam sebuah argumentasi di dalam teks editorial. Nah, sekarang saran. Saran apa yang akan kita mau berikan? Saran merupakan bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada pihak yang terkait dalam menghadapi atau mengatasi masalah yang terjadi dalam isu tersebut. Contoh, ini kita mau bikin harapan. Bagaimana caranya kemudian membuat sebuah rekomendasi, saran maksud saya. Nah, saat ini Mahkamah Konstitusi sedang mengalami krisis terburuknya, kondisinya kritis. Muruah, integritas, sekaligus kredibilitas lembaga yang terhormat ini hancur berkeping-keping gara-gara akrobat sang ketua Anwar Usman, yang ia tunjukkan saat mengadili perkara uji materi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sumbernya ada dari media Indonesia, editorial. Ini bisa kita cek di internet ya. Nah, isu aktualnya apa? Isu aktualnya adalah kondisi kritis Mahkamah Konstitusi. Kita sudah paham isu aktualnya. Sarannya, ya, ini kita tidak mencari argumentasinya, tapi kita mencari saran. Saran atau pendapat berdasarkan isu tadi ini, maka MK harus berjuang keras untuk mengangkat kembali harga diri sekaligus marwah mereka yang saat ini terbenam di dasar jurang. Karena itu, meski ada langkah segera untuk mereformasi dan merombak lembaga itu secara total, tidak saja untuk mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga untuk menjaga wibawa konstitusi sebagai pedoman dan dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itu contoh saran, ya, contoh saran kita. Kemudian rekomendasinya, ternyata MK harus berjuang keras untuk mengangkat kembali harga dirinya. Ini kelanjutannya tadi dari isu aktual tadi ini. Maka rekomendasinya atau sarannya ternyata MK harus berjuang keras untuk mengangkat kembali harga diri mereka. Nah, itu dia. Jadi di dalam teks editorial itu memang dalam sebuah argumentasi itu biasanya ada diakhiri dengan sebuah rekomendasi. Ya, diakhiri dengan sebuah rekomendasi. Ada rekomendasi yang ditawarkan oleh pihak yang menulis teks editorial itu, karena mereka kemudian berkumpul di dalam redaktur itu untuk kemudian merumuskan apa sebenarnya rekomendasi yang ingin diberikan. Maka mereka menulis tadi itu. Nah, rekomendasinya seperti ini kalau kita melihat teks editorial yang di atas. Nah, oke. Bagaimana cara kita menulis teks editorial? Coba kalau kalian sudah diminta oleh Bapak Ibu guru pembimbing untuk membaca teks editorial itu, apa yang Anda rasakan? Apa yang kalian rasakan? Ya, luar biasa kan? Bagaimana mereka menulis ya berdasarkan isu yang aktual, kemudian dia tulis, terus kemudian di dalamnya ada argumentasi yang terkait dengan isu itu. Hebat sekali. Nah, kita ingin seperti itu. Ya, kita ingin seperti itu. Kita bisa menulis teks editorial. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa. Jangan mengatakan bahwa mereka saja bisa menulis teks editorial. Kita juga bisa menulis teks editorial. Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan isu yang aktual tadi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya?
Nah, kalau kita berlatih pasti bisa. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih topik. Ya. Jadi, pilih topik yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik minat para pembaca. Jadi kalau tidak menarik biasanya tidak akan dibaca itu. Nah, makanya judulnya juga nanti itu menjadi sebuah pilihan. Bahwa ketika kita menulis judul, maka judul-judul itu biasanya sifat-sifat judul itu salah satunya misalnya provokatif. Artinya orang akan pertama membaca judul baru kemudian berkeinginan untuk membaca batang tubuh dari teks kita itu. Nah itu dia. Nah sekarang pilih topik. Topiknya apa? Yang terkait dengan isu yang sementara hadir sekarang ini. Banyak isu-isu yang berkembang saat ini. Salah satunya misalnya tentang Palestina, ya kan? Kalian bisa menulis tentang Palestina. Ya, bagaimana Israel ya dengan sombongnya kemudian mengebom berhari-hari Palestina sampai hari ini. Bagaimana kehancuran di sana? Itu merupakan topik yang sudut pandangnya berita terkini. Dan bisa juga menarik minat pembaca karena banyak pembaca yang ingin mengetahui apa sih, bagaimana sih sikap kita misalnya terhadap Palestina, itu kan bisa menjadi bahan dari teks editorial kita. Nah, itu. Kemudian datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi sebuah pernyataan umum. Kemudian telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum. Jadi ingat, kita sudah belajar fakta dan opini di dalam teks editorial. Jadi kita harus hati-hati juga ketika menulis misalnya tanpa memperhatikan data-data atau isu yang sedang berkembang. Contoh misalnya terkait dengan Palestina tadi itu. Maka kita misalnya mengumpulkan berita-berita yang kemudian kita dengarkan tadi itu terkait dengan isu utamanya dan data-data pendukungnya seperti apa. Misalnya jumlah korban. Ya, menurut TV One sekian, ya. Menurut ini sekian. Kita bisa mengumpulkan data-data itu dan sudah beredar banyak di internet. Kemudian kita data isu utamanya. Isu utamanya adalah serangan Israel ke Palestina misalnya. Ya, yang menghancurkan rumah sakit yang ada di sana, padahal rumah sakit itu sangat penting untuk menjaga kualitas kesehatan dari penduduk yang sedang mengalami sedang mengalami pertempuran. Ada yang luka, ya, ada yang meninggal dan seterusnya. Nah, kita telusuri data-data itu, kemudian kita jadikan sebagai sebuah pernyataan umum. Kemudian analisis data menjadi argumen yang ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, atau harapan. Kalau kalian membuat tadi contoh tentang Palestina tadi ini, maka kalau isunya misalnya bahwa Israel mengebom rumah sakit, padahal rumah sakit itu di sana digunakan untuk kualitas kesehatan masyarakat di sana misalnya, maka kalian bisa membuat tafsiran menjadi sebuah pendapat di sana, baik berupa kritik. Kita kritik misalnya, kita kritik masyarakat dunia misalnya yang kemudian tidak memperhatikan, ya, rumah sakit itu penting untuk kebutuhan mereka. Jadi hanya satu bagian, kita mengambil isu utamanya tentang rumah sakit itu. Nah, kemudian apa penilaian kita? Penilaian kita misalnya masyarakat dunia itu banyak yang karena tidak perhatian mereka itu akhirnya kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina itu kemudian menyebabkan banyak korban jiwa. Sementara rumah sakit semakin kekurangan, misalnya kekurangan pasokan BBM, ya, listrik dan sebagainya. Nah, kemudian harapan kita apa? Harapan kita ke depan, kita ingin agar masyarakat memperhatikan rumah sakit ini sebagai sebuah aset utama. Bagaimana kemudian Israel kemudian tidak menghancurkan rumah sakit itu. Nah ini bisa menjadi argumentasi yang bisa kita berikan.
Nah, argumentasinya di sana ada kritik tadi, kita kritik, kemudian ada penilaian, kemudian ada harapan. Nah, itu dia. Kemudian tentu kita akan buat rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kita merekomendasikan agar semua masyarakat dunia bersatu, kemudian agar tidak terjadi atau misalnya terjadilah gencatan senjata dan seterusnya. Itu sudah kita bisa baca di sana ya. Jadi kalau kita menulis teks editorial seperti ini, maka kita bisa menulis dengan bagaimana data-data itu kemudian kita olah dan menjadi sebuah argumentasi yang luar biasa. Nah, seperti yang kalian sering baca di teks editorial itu. Kalian bisa menulisnya. Hanya dengan pilihan topik, kemudian menafsirkan isu-isu itu kalian bisa menulisnya. Dan Bapak Ibu guru pendamping, saya kira itu akan mendampingi kalian untuk kemudian bisa menulis teks editorial dengan baik. Nah, oke, di samping yang saya contohkan tadi itu, ini ada yang bisa kita lihat bersama-sama. Misalnya, isu utamanya kemarau panjang. Masih kemarau ya? Masih kemarau. Memang sudah ada hujan akhir-akhir ini, kita berharap bahwa kemarau kemudian sudah mulai berlalu. Tetapi isu ini sudah pernah diangkat di dalam sebuah teks editorial. Baik, kita tulis seperti ini. Siraman air hujan yang sudah dinantikan setelah berbulan-bulan, suhu begitu terik, selama itu sumber-sumber air dan lahan tanaman mengering. BMKG memprediksi kemarau yang melanda Sulawesi Selatan diperkirakan akan berlangsung sampai November 2023. Secara umum, wilayah Sulawesi Selatan diperkirakan memasuki musim hujan pada November-Desember 2023 dengan puncak musim hujan pada bulan Januari dan April 2024. Jadi isu utamanya adalah kemarau panjang. Nah, apa argumentasi kita tentang kemarau panjang ini? Kita lihat. Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mengalami dampak kemarau panjang. Ancaman gangguan kesehatan dan penyakit yang berhubungan dengan dampak polusi dan sengatan suhu panas sebagai imbas fenomena El Nino. Kondisi tersebut dialami oleh 2.200 warga terkena ISPA akibat fenomena El Nino. Ini data ini ya. Jadi ingat saya katakan tadi bahwa di dalam argumentasi itu harus ada data-data yang kemudian kita perlihatkan di sana. Nah, menurut laporan Dinas Kesehatan Kota Palopo, kondisi ini menyebabkan warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Langkah preventif maupun represif yang sudah dijalankan harus diperkuat dan ditingkatkan sesuai dengan karakter permasalahan di setiap wilayah. Itu argumentasi. Kemudian sarannya, krisis kekeringan tidak bisa dianggap enteng. Butuh dana yang tidak sedikit. Sebaiknya penanganan bencana kekeringan memaksimalkan penggunaan anggaran bersumber dari belanja tidak terduga dan sumber dana lainnya. Alokasi penyaluran dananya pun perlu pengawasan ketat. Ya, hal yang harus dicegah adalah adanya oknum yang menari di atas penderitaan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengatasi dampak kekeringan. Jadi kalian lihat tadi 3 susunan itu. Mulai dari isu utamanya apa, terus kemudian ada argumentasi yang kita bangun, kemudian ada saran. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam isu-isu baru yang kemudian kita bisa tulis. Contohnya tadi masalah Palestina itu ya. Dan masih banyak isu-isu yang lain yang sementara ini sedang beredar di dunia, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Oke. Kita berlatih soal dulu ya. Mungkin ada dari sebenarnya kalau soal untuk menulis ini itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah untuk melihat tulisan-tulisan daripada anak kita. Soal-soal yang saya berikan ini hanya sekedar untuk mereview kembali. Jadi saya takutnya nanti misalnya karena ini sudah mau berakhir, tentu Bapak Ibu guru itu akan melakukan tes-tes formatif yang terkait dengan satu pokok bahasan kita di dalam
teks editorial ini. Sehingga yang saya sampaikan tadi itu materi persyaratnya itu anak-anakku sudah harus kuasai. Bahwa strukturnya sudah oke. Ada isu, terus kemudian ada argumentasi, kemudian ada penegasan. Nah, strukturnya sudah kita pahami di luar kepala, maka kita akan bisa menjawab soal-soal yang terkait dengan struktur. Kemudian yang terkait dengan argumentasi. Di dalam argumentasi itu ada kritik, ada penilaian, ya, ada prediksi, ada harapan, ada rekomendasi. Nah, kalau kalian sudah menguasai itu dan memahami seperti apa yang saya sampaikan tadi ini dan seperti apa yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru pendamping, maka kita bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan argumentasi tadi itu. Nah, kemudian pasti ketika kita masuk ke bahasaan, maka kita akan memahami yang terkait dengan kebahasaan. Nah, itu. Nah, oke. Kita masuk di latihan soal-soal dulu. Dan latihan soal-soal ini terkait dengan 3 hal itu. Struktur, kemudian argumentasi, dan kemudian kebahasaan. Dan ini hanya 5 saja. Mungkin ada anak-anakku nanti yang mau berpartisipasi, saya persilahkan. Nah, oke. Yang pertama, manakah berikut ini yang benar mengenai teks editorial? Ternyata semuanya benar, tetapi ada kecualinya. Mari kita lihat. A. Diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap semua peristiwa. Kemudian, teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran. Yang ketiga, teks editorial itu adalah pandangan redaksi terhadap peristiwa aktual, kontroversial, dan fenomenal. Terus kemudian, peristiwa yang diangkat bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. E. Tajuk, rencana, merupakan nama lain dari teks editorial. Silakan, ada yang mau berpartisipasi? Di sini saya melihat ada 16 sekolah. Ada yang ingin menjawabnya secara langsung? Atau misalnya di kolom chatnya bisa. Ada yang mau menuliskan di kolom chatnya? Bisa. Nah itu. Oke, ada yang mengangkat tangan untuk menjawabnya? Ya, oke. Baik. Kalau kita melihat teks editorial, pengertiannya, saya kira anak-anakku tidak akan melupakan bahwa teks editorial itu artikel utama yang ditulis oleh redaktur, pandangan redaksi, peristiwa yang diangkat aktual, terus tajuk rencana adalah nama lain. Maka betul bahwa yang salah di sini adalah A, ya. Jadi teks editorial itu tidak diasumsikan sebagai sikap institusi. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Manakah 2 kalimat pendapat yang ada pada teks di bawah ini? Udara di daerah Bogor terasa sangat dingin. 2. Saat ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. 3. Bahkan suhu udara di Bogor saat ini mencapai 24 derajat Celcius. Data mengenai tingkat suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukuran suhu, tepatnya berada di jalan besar yang ada di Kota Bogor. Nah sekarang, ada 2 pendapat di sini. Apakah di 14? Apakah di 12? Apakah di 23? Di 34? Atau di 41? Apakah ada yang ingin berpartisipasi? Baik secara langsung atau menuliskan di chat. Ya, oke. Ada 1 orang, 1 sekolah yang bisa langsung, bisa juga di chat. Di sini ada 2 pendapat. Yang mana pendapat di sini
Apakah 1 dan 4 adalah sebuah pendapat? 1 dan 2 adalah sebuah pendapat? 2 dan 3 adalah sebuah pendapat? 3 dan 4 adalah pendapat atau 4 1? Oke. Nah, ada yang menjawab B dari SMA 25 Boni menjawab B. Oke. Baik. Nah, kita lihat dulu. Kalau dia pendapat, maka jawabannya adalah luar biasa. B. Benar sekali. Nah, udara di daerah Bogor terasa sangat dingin. Itu adalah pendapat kita. Karena kita yang merasakan ya. Nah, kemudian saat ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Nah, itu pendapat kita juga. Karena boleh jadi orang lain tidak merasakan seperti hari-hari sebelumnya. Nah, oke. Bagus. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Fungsi dari teks editorial yang paling tepat yaitu mampu memberikan penilaian kritis terhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang aktual, mampu mendeskripsikan suatu objek dengan detail, mampu meyakinkan dan mempengaruhi pembaca, mengingatkan kepada generasi bangsa untuk selalu mengenang sejarah, atau mampu mendeskripsikan secara detail mengenai biografi seseorang. Oke, saya menunggu beberapa saat. Kalau misalnya ada yang mau membantu saya menjawabnya. Jadi fungsi di teks editorial ini mampu memberikan penilaian, mampu mendeskripsikan, mampu meyakinkan atau mempengaruhi pembaca, mengingatkan kepada generasi bangsa untuk selalu mengenang sejarah, mampu mendeskripsikan secara detail mengenai biografi seorang. Apakah ada yang mau membantu? Baik di chat atau secara langsung? Ya, oke. Jadi kalau kita melihat fungsi dari teks editorial itu adalah memberikan penilaian kritis terhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang aktual. Ya, tentu saja kita mengangkat masalah-masalah yang aktual itu, kemudian kita memberikan penilaian kritis di dalamnya. Di dalam argumentasi kita, ingat, di sana kita kritisi, di sana kita nilai, di sana kita prediksi, di sana ada harapan, dan kemudian kita berikan rekomendasi. Kemudian yang keempat, urutan struktur teks yang benar adalah tesis, isi, penegasan, isu, argumen, penutup, tesis, argumen, penegasan, tesis, isi, penutup, isu, inti, penegasan. Nah, saya kira ini mudah saja karena kita sudah paham bersama bahwa ketika kita mengurut struktur, maka itu adalah tesis, argumentasi, dan penegasan. Selanjutnya, terakhir, permasalahan yang seringkali diangkat dalam teks editorial yaitu berupa permasalahan yang kontroversial, aktual, dan fenomenal. Maksud dari aktual itu adalah diulas tidak hanya oleh satu media, polemik yang muncul dalam bentuk debat, konferensi atau debat, kemudian peristiwa yang sangat luar biasa, dipublikasikan secara berulang-ulang, dan kemudian tulisan yang dipublikasikan berdasarkan dari peristiwa atau kejadian yang sesungguhnya. Nah, itu. Jadi yang aktual itu apa maksudnya itu? Nah, itu dia ya. Oke. Karena aktual itu adalah yang dipublikasikan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita menjawab teks editorial yang berkaitan dengan aktual. Nah, di sana ada aktual, ada kontroversial, ya. Nah, oke, baik anak-anak sekalian, ini latihan kita pada kesempatan ini. Kita masih ada waktu kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana kita merancang teks editorial ini. Nah, itu. Jadi silahkan kalau misalnya ada dari anak-anakku, saya buka sesi pertanyaan, tanya jawab, umpan baliknya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada yang ingin menanyakan, ditanyakan secara langsung bisa, ataupun misalnya
di ruang chatnya bisa juga. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, maka saya mau mencoba mereview kembali bagaimana kita kemudian menulis teks editorial ini. Jadi kalau terkait tadi masalah prasyaratnya sudah kita kuasai, maka memang di dalam menulis sesuatu itu kita harus memahami bahwa ketika kita menulis, maka ada hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya. Jadi kita tidak menulis di area yang kosong. Jadi ada hal yang sudah kita pikirkan, itulah yang kemudian kita tulis. Seperti di dalam teks editorial. Mungkin anak-anakku merasa bahwa menulis teks editorial itu lebih sulit daripada ketika kita belajar tentang menulis cerpen. Karena ketika kita menulis cerpen, maka cerpen itu karena dia sifatnya fiksi, maka kita bisa menuliskannya dengan teknik apa saja. Ya, mungkin idenya berasal dari keluhan teman, idenya mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain, atau idenya sederhana dan seterusnya. Tetapi kalau kita menulis teks editorial, maka yang membedakannya sebenarnya hanya pada bagaimana kita membuat argumentasi yang kuat agar teks editorial kita ini diperhatikan oleh orang yang membacanya. Nah itu. Jadi ketika orang membaca teks editorial kita, maka argumentasi kita di dalam teks editorial itu harus kuat. Misalnya, kenapa kita menyoroti masalah musim kemarau misalnya? Ya. Apa argumentasi kita kemudian menyoroti masalah musim kemarau? Isunya, isu utamanya adalah musim kemarau. Karena musim kemarau itu memiliki banyak dampak di dalam kehidupan dan kemaslahatan kemanusiaan kita. Nah itu dia. Jadi argumen itu kita susun sedemikian rupa sehingga orang akan paham bahwa ternyata musim kemarau ini berdampak. Dan siapa yang bertanggung jawab misalnya? Tentu pemerintah punya tanggung jawab di sini. Diri kita, masyarakat juga punya tanggung jawab. Diri kita juga punya tanggung jawab untuk bersama-sama menangani kekeringan. Misalnya yang terkait dengan kekeringan. Yang bahaya, salah satu bahaya di musim kemarau itu adalah kebakaran. Ini sudah terlihat. Kalau kita mengambil data, maka kita cari data. Sudah berapa kebakaran yang terjadi di Sulawesi Selatan ini diakibatkan oleh pada saat musim kemarau berlangsung. Nah, dari data-data ini itu kemudian kita turunkan menjadi sebuah kritik misalnya. Kritik kepada katakanlah misalnya pemerintah untuk segera mempersiapkan ini, itu, dan itu. Kemudian kritik kepada masyarakat yang terbiasa melakukan pembakaran ketika akan menanam kembali. Nah ini berbahaya. Karena itu kita akan memberikan saran ya untuk memperhatikan hal-hal itu tadi sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Nah itu dia. Jadi menurut saya menulis teks editorial terkait dengan cerpen yang fiksi tadi dengan menulis editorial itu sama-sama tidak sulit. Sama-sama tidak sulit. Karena kalau menulis teks editorial itu hanya terkait dengan bagaimana kita menyusun argumentasi-argumentasi yang ada di dalamnya. Kalau argumentasi kita sudah tepat, jelas ada data-data yang kemudian kita bisa telusuri, maka kita sudah bisa menulis teks editorial dengan bagus. Contoh tadi tentang rumah sakit yang diborbandir oleh Israel di Palestina. Kenapa kita mengangkat isu rumah sakit itu? Kenapa bukan yang lain? Ya, karena argumentasi kita
mengatakan kita menganggap bahwa rumah sakit itu sangat penting. Dalam peperangan rumah sakit itu tidak boleh diganggu. Karena di sanalah kualitas kemanusiaan itu diperbaiki. Orang yang sakit masuk, orang yang terluka akibat perang dan seterusnya. Semua itu harus melewati rumah sakit. Tetapi kemudian kalau rumah sakit itu dibom misalnya, dihancurkan, nah apa yang akan terjadi? Maka ada kritik di sana. Kemudian ada penilaian di sana. Kemudian ada harapan di sana. Kritiknya kepada masyarakat dunia, PBB misalnya, untuk memperhatikan agar rumah sakit itu kemudian tidak dibombardir pada saat perang seperti yang sekarang ini dilakukan oleh Israel misalnya. Kemudian ada penilaian. Penilaian kita ya untuk dunia agar memperhatikan masalah rumah sakit ini jangan sampai kemudian menjadi bagian dari perang, padahal sebaiknya ketika terjadi perang maka salah satu wilayah yang tidak boleh disentuh oleh perang itu adalah rumah sakit. Nah, kemudian saran kita ya agar terjadi gencatan senjata, agar terjadi Israel kemudian tidak melakukan pengeboman terhadap rumah sakit karena itu melanggar hak asasi atau melanggar aturan peperangan. Ini bisa menjadi teks editorial kita. Karena isu utamanya isu yang memang terkini dan bisa menarik pembaca. Nah, kita tidak membuat isu isu secara misalnya perang Palestina, tidak. Tapi kita mengambil topik yang lain, yaitu rumah sakitnya. Kita bisa mengambil topik yang lain misalnya masalah sekolah. Ya, bagaimana sekolah di Palestina misalnya sekarang yang ditinggalkan karena banyak anak-anak yang terbunuh dan seterusnya. Itu bisa menjadi isu yang bisa kita tulis di dalam teks editorial. Nah, saya kira seperti itu anak-anak sekalian. Jadi barangkali ada yang merasa bahwa menulis, karena saya mengalami, saya juga guru dan kemudian di kelas-kelas saya banyak siswa yang kemudian mengeluh sulit untuk menulis teks editorial. Maka saya mengantar mereka untuk kemudian menulis teks editorial dengan cara yang sangat mudah seperti tadi. Nah, saya kira anak-anakku di mana saja mampu membuat teks editorial dan kemudian di depan anak-anakku sekalian ada Bapak Ibu guru pendamping yang akan membantu kita untuk menulis teks editorial dengan mudah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping yang telah mendampingi anak-anak kita. Insya Allah kalau misalnya kita bertekad untuk kemudian bisa membantu anak-anak kita untuk menulis teks editorial dengan mudahnya, maka itu bisa kita lakukan. Oke, sekali lagi terima kasih. Semangat pagi semua. Salam Smart School, berkarakter, cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.